Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Farisa Sabila STMSC dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Hairin Nisa dengan NPM 2104111001008. Saya dari Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai permukiman kumuh di bantaran sungai Kelurahan Oro-Oro-Dowo, Kota Malang. Baik, sebelum saya memulai presentasi, saya harapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk fokus dalam materi yang akan saya paparkan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di pendahuluan kali ini, saya mengambil mengenai berkembangnya suatu kota menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi yang antara lain menimbulkan permasalahan pada perumahan dan permukiman. Yang mana kita ketahui perumahan adalah sebuah tempat yang dapat dihuni oleh manusia. Kemudian materi selanjutnya mengenai pengertian permukiman kumuh. Yang mana kita ketahui permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang mengalami penurunan lingkungan permukiman baik secara fisik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan aspek-aspek lainnya. Ciri-ciri dari permukiman kumuh pada umumnya seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana, sosial ekonomi, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor tumbuhnya permukiman kumuh. Di sini saya merangkum ada 5 faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Yang pertama ada faktor urbanisasi. Seperti yang kita ketahui, proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang dialami oleh sebuah negara yang berkembang, yang proses urbanisasi ini sangat berlangsung sangat pesat, dikarenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat non-ekonomi. Kemudian faktor yang kedua mengenai faktor lahan perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidaksinambungan penyediaan unit rumah bagi orang-orang yang berekonomi lemah, sehingga mereka yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah hanya dapat tinggal di kawasan-kawasan yang informal. Kemudian yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana, yang mana kita ketahui di beberapa desa atau daerah-daerah terpencil masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai ataupun tidak didapati di daerah tersebut, sehingga masyarakat pedesaan tersebut pindah atau bermigrasi ke kota untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat ada faktor sosial dan ekonomi. Tentu kita ketahui juga bahwa di perkotaan pasti banyak yang membutuhkan suatu pekerjaan, sehingga masyarakat yang di desa yang awalnya menganggur, mereka bisa mendapatkan suatu pekerjaan di wilayah perkotaan. Itu juga menjadi salah satu daya tarik yang kuat dari masyarakat pedesaan untuk pindah ke kota. Dan yang faktor yang terakhir ada faktor tata ruang, di mana perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa perkembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Kemudian ada karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Yang pertama saya mengambil dari Budi Harjo. Menurut Budi Harjo ada 4 karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Yang pertama ada tata letak yang tidak teratur. Sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa di permukiman kumuh pasti rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat sekitar pasti tata letaknya sudah tidak lagi teratur, sehingga menyebabkan daerah tersebut terlihat sangat kumuh. Kemudian yang kedua ada kepadatan
Yang kedua, ada faktor prasarana, yang mana sudah saya katakan sebelumnya, prasarana yang disediakan pada wilayah desa mungkin belum tersedia lengkap seperti yang ada di perkotaan, sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk berpindah ke kota. Kemudian yang selanjutnya ada gejala sosial. Gejala sosial mencakup seperti kehidupan sosial yang sangat rendah, pendidikan yang sangat rendah, dan macam sebagainya. Maksud pendidikan yang sangat rendah, di wilayah-wilayah perdesaan juga kita lihat masih banyak yang belum mendirikan suatu untuk menuntut ilmu seperti sekolah dasar saja sudah jarang kita temukan, apalagi sekolah-sekolah yang mencakup strata yang tinggi. Kemudian ada gejala fisik, yang mana di dalamnya mencakup kondisi bangunan yang rata-rata di bawah standar. Yang kita ketahui bahwa pada permukiman kumuh pasti perumahannya sudah melebihi usia 10 tahunan ke atas, sehingga hal tersebut yang mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, karena hal tersebut sangat berbahaya kepada masyarakat apabila terjadi gejala-gejala sosial lainnya seperti banjir, longsor, dan semacamnya. Kemudian ada karakteristik permukiman kumuh. Kemudian ada karakteristik fisik tempat tinggal dan sosial ekonomi di daerah permukiman kumuh. Maksudnya di sini yang kita lihat secara kasat mata pasti perumahan-perumahan yang sangat padat, sehingga apabila kita datang atau terjun langsung ke tempat tersebut, kita tidak melihat sebuah keestetikan, melainkan kita melihat sebuah wilayah yang kumuh dan tidak tertata secara teratur, yang mana hal tersebut merusak keestetikan dari kota itu sendiri. Kemudian ada karakteristik fisik tempat tinggal. Di sini saya mencantumkan 3 karakteristik fisik tempat tinggal. Yang pertama ada kepadatan bangunan, di mana kepadatan bangunan ini di kawasan kumuh termasuk tinggi, dengan indikasi kepadatan antar bangunan. Yang dimaksudkan di sini sudah beberapa kali saya katakan bahwa di permukiman kumuh ini pasti rumah-rumahnya sangat padat, sehingga mereka tidak memperdulikan apa yang akan terjadi dan apa dampak yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua ada jarak antar bangunan. Dari kepadatan bangunan yang sudah kita lihat tadi, pastinya mereka juga tidak memikirkan jarak yang seharusnya ada antara bangunan, tapi mereka memperhatikan sekecil apapun lahan akan mereka manfaatkan untuk membangun rumah. Dan yang terakhir ada kualitas bangunan. Seperti yang kita ketahui, pasti rata-rata pekerja yang ada di permukiman kumuh pekerja kasar, sehingga mereka berpenghasilan kecukupan. Kemudian mereka membangun rumah, tetapi waktu mereka membangun rumah, mereka tidak memperdulikan seperti apa kualitas bangunan tersebut, sehingga sangat rentan dari kata roboh. Kemudian ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Seperti yang kita ketahui, 75% pekerja pada permukiman kumuh tersebut mencakup pedagang kaki lima, pekerja kuli bangunan, pekerja keras. Mengapa mereka memilih pekerjaan tersebut? Karena pekerjaan tersebut tidak memerlukan ijazah seperti ijazah kita lulus dari sekolah. Karena kita ketahui pasti yang berada di permukiman tersebut rata-rata tidak memiliki ijazah lulus dari sekolah, sehingga mereka hanya mendapatkan pekerjaan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian ada aspek legalitas kawasan. Tata ruang dan tata guna lahan tidak menyangkut wilayah permukiman kumuh, sehingga pengaturan dalam tata ruang ini dalam tata skala kecil maupun sangat kecil
tidak tersorot oleh perencanaan oleh perencanaan kota, sehingga wajar saja kalau ada ketidakteraturan bangunan yang tersedia di wilayah permukiman kumuh. Kemudian ada aspek legalitas tanah, maksud saya. Ada beberapa cara untuk kita mempercayai legalnya tanah tersebut. Yang pertama dengan bukti surat. Dengan bukti surat ini kita mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, sehingga kita tidak memiliki permasalahan jangka panjang yang akan terjadi di hari kemudian. Kemudian ada aspek legalitas bangunan. Di aspek legalitas bangunan ini kita mendapatkan satu singkatan, yaitu IMB, yang mana IMB ini adalah izin membangun bangunan, yang pengertiannya perizinan yang kita dapatkan dari pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru atau memperbaharui bangunan yang sudah ada. Izin mendirikan bangunan ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, untuk mengendalikan setiap gerakan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum. Kemudian materi selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mencakup dari materi yang sudah saya jelaskan, bahwa kawasan permukiman kumuh yang tumbuh di perkotaan, khususnya di kawasan Sungai Kelurahan Oro-Oro-Dowo, Kota Malang ini disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama ada faktor urbanisasi, faktor sosial ekonomi, faktor lahan perkotaan, serta faktor sarana dan prasarana. Saya kira sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada rekan-rekan sekalian, apabila merasa kurang puas dengan penjelasan saya juga mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.